Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Raihan Laili dari IKN 9 semester 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan membahas tentang diabetes mellitus. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang diabetes mellitus. Penyakit tidak menular atau PTM termasuk diabetes saat ini telah menjadi ancaman serius kesehatan global. Dikutip dari data WHO tahun 2016, 70% dari total kematian di dunia dan lebih dari setengah beban penyakit adalah diabetes. 90-95% dari kasus diabetes adalah diabetes tipe 2, yang sebagian besar dapat dicegah karena disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Indonesia juga menghadapi situasi ancaman diabetes serupa dengan dunia. International Diabetes Federation atau IDF Atlas 2017 melaporkan bahwa epidemi diabetes di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan meningkat. Indonesia adalah negara peringkat ke-6 di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Brazil, dan Meksiko dengan jumlah penyandang diabetes usia 20-79 tahun sekitar 10,3 juta orang. Sejalan dengan hal tersebut, riset kesehatan dasar atau Riskesdas memperlihatkan peningkatan angka prevalensi diabetes yang cukup signifikan, yaitu dari 6,9% di tahun 2013 menjadi 8,5% di tahun 2018. Sehingga, estimasi jumlah penderita di Indonesia mencapai lebih dari 16 juta orang yang kemudian berisiko terkena penyakit lain, seperti serangan jantung, stroke, kebutaan, dan gagal ginjal, bahkan dapat menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Apa sih diabetes mellitus? Jadi, diabetes mellitus atau DM merupakan sekelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia yang diakibatkan oleh kelainan dalam sekresi insulin, aksi insulin, atau keduanya. Diabetes mellitus atau DM merupakan gangguan metabolisme yang bisa diturunkan secara genetis dan klinis, termasuk heterogen dengan hilangnya toleransi karbohidrat. Apa sajakah jenis diabetes mellitus atau DM? DM secara umum ada 4 jenis, yaitu yang pertama DM tipe 1. DM yang disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali. Sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan patogen malah keliru sehingga menyerang sel-sel penghasil insulin di pankreas. Yang kedua, DM tipe 2. DM tipe 2 adalah salah satu penyakit kronis yang memiliki karakteristik hiperglikemia yang dapat menimbulkan gangguan ke organ-organ tubuh lainnya karena terjadi defisiensi insulin atau kinerja insulin yang kurang kuat. Selanjutnya ada DM tipe 3. DM tipe 3 adalah kondisi yang disebabkan oleh kurangnya suplai insulin ke dalam otak. Minimnya kadar insulin dalam otak dapat menurunkan kerja dan regenerasi sel otak, sehingga memicu terjadinya penyakit Alzheimer. Dan yang terakhir, yaitu diabetes gestasional. Tipe diabetes ini dapat menyerang ibu hamil, walau tidak memiliki riwayat diabetes. Diabetes terjadi karena plasenta ibu hamil akan terus menghasilkan sebuah hormon khusus yang menghambat insulin bekerja dengan efektif. Akibatnya, kadar gula darah menjadi tidak stabil selama kehamilan. Siapakah yang berisiko terkena diabetes mellitus? Yang pertama yaitu prediabetes. Prediabetes adalah orang-orang dengan kondisi ketika kadar gula dalam darah sudah melebihi batas normal, tetapi tidak setinggi pada penderita diabetes tipe 2. Selanjutnya, orang dengan riwayat keluarga diabetes. Risiko diabetes dapat diturunkan dalam keluarga. Seorang anak dari ayah dan ibu yang diabetes berisiko 6 kali lebih tinggi terkena diabetes dibandingkan anak-anak lain yang orang tuanya tidak menderita diabetes. Lalu, orang dengan kelebihan berat badan. Orang yang memiliki berat badan berlebih cenderung lebih besar risikonya untuk terkena diabetes. Diabetes sangat mungkin diderita seseorang yang terlalu banyak mengonsumsi kalori, gula, serta lemak setiap harinya. Selanjutnya, orang dengan diet yang tidak seimbang. Diet tidak seimbang biasanya terjadi karena cenderung terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat, sehingga menyebabkan orang tersebut lebih mudah terkena diabetes. Dan yang terakhir,
wanita berkadar gula tinggi. Wanita dengan kadar gula darah tinggi selama kehamilan dapat berisiko lebih tinggi karena terkena diabetes, bahkan hingga 7 kali lebih tinggi setelah masa kehamilan usai. Mengapa diabetes mellitus dapat terjadi? Nah, jadi diabetes mellitus atau DM adalah suatu penyakit yang merupakan kumpulan dari beberapa gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar gula atau glukosa darah. Peningkatan glukosa dalam darah bisa terjadi oleh karena hormon insulin tidak berhasil membawa glukosa masuk ke dalam sel-sel tubuh. Maka dari itu, glukosa tetap berada dan menumpuk di dalam aliran darah. Diabetes mellitus juga dapat dianggap sebagai penyakit yang disebabkan oleh kelainan reaksi kimia dalam hal penggunaan yang tepat dari karbohidrat, lemak, dan protein dari makanan karena kekurangan pengeluaran atau kekurangan insulin. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas untuk mengatur kadar gula di dalam darah. Kapankah seseorang dikatakan menderita diabetes mellitus? Seseorang dikatakan menderita diabetes mellitus apabila mengalami gejala-gejala berikut. 1. Tingginya kadar gula darah. Gejala utama dari penyakit diabetes adalah naiknya kadar gula dalam darah. Dalam keadaan normal, kadar gula darah puasa orang dewasa adalah kurang dari 100 mg per dl. Pada prediabetes, kadar gula darah puasa mengalami kenaikan dan bisa mencapai 100-125 mg per dl. Jika kadar gula darah puasa sudah lebih dari 125 mg per dl, maka seseorang sudah dikatakan mengidap penyakit diabetes. 2. Sering buang air kecil. Buang air kecil akan menjadi sering jika terlalu banyak glukosa di dalam darah. Jika insulin tidak ada atau sedikit, maka ginjal tidak dapat menyaring glukosa untuk kembali ke dalam darah. Kemudian, ginjal akan menarik tambahan air dari darah untuk menghancurkan glukosa. Hal ini membuat kandung kemih penuh dan membuat seseorang sering buang air kecil. 3. Sering merasa haus. Karena sering buang air kecil, seseorang akan menjadi lebih sering haus. Karena proses penghancuran glukosa yang sulit, maka air di dalam darah tersedot untuk menghancurkannya, sehingga seseorang perlu minum lebih banyak untuk menggantikan air yang hilang. Yang keempat, berat badan turun drastis. Berat badan turun drastis terutama terjadi pada penderita diabetes tipe 1 atau faktor genetik. Pankreas pada penderita diabetes berhenti membuat insulin akibat serangan virus pada sel-sel pankreas atau respons autoimun yang membuat tubuh menyerang sel-sel yang memproduksi insulin. Akibatnya, tubuh akan kesulitan mencari sumber energi karena sel-sel tidak memperoleh glukosa. Kemudian, tubuh mulai memecah jaringan otot dan lemak untuk energi sehingga berat badan terus menyusut. 5. Merasa lemah dan gampang kelelahan. Karena produksi glukosa terhambat, sehingga sel-sel makanan dari glukosa yang harusnya didistribusikan ke semua sel tubuh untuk membuat energi jadi tidak berjalan. Karena sel energi tidak mendapat asupan sehingga orang akan merasa cepat lelah. 6. Sering kesemutan di kaki dan tangan. Kadar gula darah yang tinggi dapat mempengaruhi sirkulasi darah dan merusak saraf tubuh. Pada orang dengan diabetes tipe 2, hal itu dapat menyebabkan rasa sakit atau sensasi kesemutan hingga mati rasa di tangan dan kaki. Kondisi yang dikenal juga sebagai neuropati ini dapat memburuk dari waktu ke waktu dan menyebabkan komplikasi yang lebih serius jika seseorang tidak mendapatkan perawatan diabetes. Yang ketujuh, penyembuhan luka melambat. Tingginya kadar gula dalam darah dapat merusak saraf dan pembuluh darah tubuh yang dapat mengganggu sirkulasi darah. Akibatnya, keberadaan luka kecil pun dapat membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk bisa pulih. Di manakah diabetes mellitus terjadi di dalam tubuh? Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh gangguan metabolisme, di mana organ pankreas tidak mampu atau tidak cukup untuk memproduksi hormon insulin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses metabolisme. Pankreas adalah salah satu organ yang ada di dalam sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk memproduksi hormon atau enzim yang dapat membantu proses pengolahan makanan dalam tubuh. Pankreas yang memiliki gangguan tidak mampu memproduksi enzim untuk membantu proses pencernaan, sehingga proses pencernaan akan terganggu.
tubuh membutuhkan hormon insulin untuk merubah atau memproses asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh untuk dirubah menjadi energi yang diperlukan tubuh manusia. Peran hormon insulin yaitu untuk membantu menurunkan kadar gula dalam darah dengan membantu mengalirkan sari makanan ke seluruh tubuh. Insulin dapat dikatakan sebagai alat transportasi sari makanan ke seluruh tubuh. Apabila jumlah insulin di dalam tubuh sedikit atau tidak mencukupi kebutuhan tubuh, maka sari makanan tidak akan diproduksi oleh tubuh dengan maksimal. Maka terjadilah penumpukan glukosa dalam darah, karena zat makanan yang ada di dalam tubuh tidak terolah dengan baik. Ini biasanya akan diketahui pada saat melakukan pengecekan gula darah. Bagaimana proses terjadinya diabetes mellitus? Proses terjadinya diabetes mellitus adalah yang pertama, pada kondisi normal, glukosa dalam tubuh yang berasal dari makanan diserap ke dalam aliran darah dan bergerak ke sel-sel di dalam tubuh. Glukosa tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai sumber energi. Selanjutnya, pengubahan glukosa dalam darah menjadi energi dilakukan oleh hormon insulin yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Hormon insulin juga berfungsi untuk mengatur kadar glukosa dalam darah. Lalu, secara normal, glukosa akan masuk ke sel dan kelebihannya dibersihkan dari darah dalam waktu 2 jam. Namun, apabila insulin yang tersedia jumlahnya terbatas atau tidak bekerja dengan normal, maka sel-sel di dalam tubuh tidak terbuka dan glukosa akan terkumpul dalam darah. Akibatnya, pengangkutan glukosa ke dalam sel menjadi tidak tercukupi, sehingga glukosa menumpuk di dalam darah dan ini bisa dilihat melalui hasil pemeriksaan kadar glukosa darah yang tinggi. Bagaimana cara mencegah diabetes mellitus? Nah, jadi cara mencegah diabetes mellitus yang pertama yaitu menerapkan pola makan sehat, lalu mengurangi asupan gula, menjalani olahraga secara rutin, menjaga berat badan ideal, melakukan pengecekan gula darah secara rutin, dan kurangi konsumsi makanan instan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mitos dan fakta diabetes mellitus. Mitos yang pertama yaitu penyandang diabetes tidak dapat menyumbangkan darah. Faktanya, penyandang diabetes tetap dapat menyumbangkan darah atau donor darah selama kadar gula darahnya terkendali. Mitos yang kedua menyatakan penyandang diabetes dapat makan gandum tetapi tidak dapat makan nasi. Faktanya, pernyataan itu tidak benar. Baik gandum maupun nasi mengandung kadar karbohidrat 70% dan indeks glikemi yang sama. Keduanya meningkatkan kadar gula secara sama. Dengan porsi terbatas, keduanya dapat dikonsumsi. Mitos yang terakhir yaitu penyandang diabetes tidak boleh mengonsumsi gula sama sekali. Faktanya, penyandang diabetes masih boleh makan makanan manis, tetapi dengan pilihan makanan dan takaran yang terukur. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang diabetes mellitus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.